merupakan nilai dari uji regresi linear kami berdasarkan data yang sudah kami temukan di skripsi. Dan di sini terdapat nilai Y-nya 2,755 dan untuk nilai X1 nya itu ada 0,579 dan X2 nya ada 0,184. Nah, di sini merupakan signifikan yang mana karena dia di bawah 0,5. Dan baik, langsung saja ke perhitungannya. Baik, di sini tadi kita sudah menemukan di sini ada log Y menggunakan rumus log A-nya tadi kita menemukan 2,755 ditambah untuk log X1 nya tadi itu 0,579 dan untuk beta S2 nya itu ada 0,186 X2 dan kita mendapatkan ini di antilogkan jadi 568,85. X1 ini kita pangkatkan menjadi 0,57 dan X2 nya jadi 0,18. Ini untuk nilai Q-nya. Sekarang kita ingin menghitungkan penggunaan masing-masing input. Nah, yang mana kita itu mengasumsikan dengan harga, yang mana ingin memproduksi sebesar 260 unit dan X1 nya itu kita asumsikan dengan harga 5.000 dan untuk X2 nya itu 10.000 dan untuk nilai outputnya itu kita asumsikan dengan 2.000. Dan lalu kita untuk mencari input yang optimal, dan di sini kita menggunakan mencari persamaan isocos yang mana C sama dengan 5.000 X1 ditambah 10.000 X2, di mana C itu adalah total biaya produksi, X1 itu adalah jumlah input X1 dan X2 itu jumlah input X2 dan 5.000 itu adalah harga input X1 dan 10.000 harga input X2. Nah, lalu kita mencari input optimal yang mana nilai Q tadi ini 568,85 X1 pangkat 0,57 X2 0,18. Nah, kita MP1 X1 lalu kita masukkan ini
568,85. Nah, ini kita apain menjadi 568,85. Ini turun ke bawah jadi 0,57 X 1 0,57 kurang 1 X 2 0,18 dan kita mendapatkan 324. Nah, yang mana ini dikali dengan ini dan X min ini 57 min 0,43. 0,57 kurang 1 itu min 0,43 dan X2 0,18. Lalu kita mencari untuk MP marginal value yang untuk X2. Nah, yang mana di X2 sama seperti tadi, itu 568,85. Nah, tadi kan ini 0,57 untuk pangkat yang pertama, lalu ini untuk pangkat yang kedua kita buat 0,18, yang mana kan pangkat X2 itu 0,18. Jadi kita kan untuk mencari yang input kedua. Oke, dan lanjut X1 0,57, X2 nya 0,18 dikurang 1, sama seperti yang pertama tadi. Dan kita mendapatkan 102,39, X1 0,57 dan X2 min 0,82. Ini kita sudah menemukan nilai untuk MP1 ini dan MP2 ini. Nah, sekarang kita untuk mencari MRTS-nya. Di sini ada MP1 per MP2 sama dengan P1 dan per P2. Nah, MP1 tadi itu nilai yang ini dan MP2 itu nilai yang ini. Nah, untuk P1 P2 itu tadi yang untuk perasumsian harga, yang mana 10.000 per 5.000. Oke, lanjut 324,24 per 12,39. Nah, yang mana X1 nya itu yang ini min 0,43 tambah 0,57 dan X2 itu 0,18 kurang 0,82 dengan 1/2. Oke, lanjut 1/2 sama dengan ini 102,39 per 324,24. X2 per X1 dia dikebalikan, yang mana tadi kan ini di atas, ini di bawah, dan dikebalikan sama dengan 1/2. X2 per X1
195 per 324,24. Nah, yang mana dari 51,195 itu dari ini dibagi dengan 2. Nah, lanjut X2 0,15 X1. Oke. Lalu kita substitusikan. Untuk kita substitusikan X2 0,15 X1 ke persamaan Q. Nilai Q tadi 568,85, X1 0,57, X2 0,18. Nah, yang mana kita kan tadi peransusiannya itu 260 unit yang digunakan ya. Sama dengan masukkan ini 568,85 X1 0,57, X2 0,18, 260 7 kali 0,15. Nah, 0,15 ini yang ini tadi. Ini 0,18 X1 0,57, 260 568,85 0,18 X1. Yang mana ini kan sama dengan ini, jadi dia dihapus, jadi tinggal ini. 260 sama dengan 568,85 kali 0,15 X1. Dan X1 sama dengan 260 nih per ini dikali ini 568,85 dikali 0,15 itu hasilnya 85,32 sama dengan X1 3,04. Baik, untuk input optimal X1 itu sebesar 3,04. Baik, lalu kita substitusikan kembali X1 nya yang 3,04 ke persamaan X2 yang ini tadi. Kita substitusikan ke antara dua ini sehingga menjadi X2 sama dengan 0,15 dikali 3,04 sama dengan 0,456. Sehingga kita mendapatkan X1 input optimal X1 itu 3,04 dan X2 nya ada 0,456. Ini untuk input optimal X1 dan ini optimal input X2. Lalu di sini kita ingin mencari perhitungan keuntungan, yang mana tadi harga outputnya itu output itu harganya kita asumsikan 2000 dan sekarang total penerimaan yang mana 260 unit tadi dikali dengan output ini jadi 2000 sama dengan itu menghasilkan 520.000. Dan untuk total biaya kita mencari total biaya yang mana X1 itu tadi 5.000, X2 itu 10.000. Total biaya sama dengan 5.000 dikali 3,04. Nah, 3,04 itu yang untuk optimal X1 tadi. Dan ditambah 10.000 dikali optimal X2 0,456.
Nah, dikalikan dengan ini, optimal X2, sehingga menghasilkan 15.200 ditambah 4.050 sama dengan 19.769. Lalu kita mendapatkan mencari keuntungannya itu keuntungan total penerimaan ini dikurang dengan total biaya ini. Nah, berarti total penerimaan tadi 520.000 dikurang total biaya itu 19,769 dikurang menjadi 500.231. Nah, inilah keuntungannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh untuk komoditi pada bawang merah itu sekitar 500,231.000, yang mana dia optimal X1 nya ada 3,04 dan optimal X2 nya ada 0,456, dengan keuntungan mendapatkan keuntungan sebesar 531.000